Shalom Bapak Ibu Jemaat dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di konten pendalaman ajaran. Saya dengan Rachel sebagai host di hari ini. Dan juga saya nggak sendirian dong tentunya. Saya akan ditemani oleh Pendeta Rahmat Zakaria Mustika atau yang akrab kita panggil dengan Kak Yuda. Halo Kak. Halo, Shalom. Apa kabarnya nih Kak? Wah, baik. Luar Sehat biasa. ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lagi banyak yang sakit soalnya. Iya. Aduh. Oh ya, puji Tuhan kita sehat hari ini ya. Jadi kita bisa membuat konten pendalaman ajaran hari ini. Bisa jadi berkat lah, semoga ya. Ya, semoga bisa jadi berkat. Jadi saudara-saudari, hari ini tema pendalaman ajaran kita adalah paham iman tapi tidak merasakannya. Sebelum kita tanya-tanya nih lebih dalam, kita akan membuka dalam doa dulu ya Kak ya. Oke, siap. Saya akan pimpin dalam doa. Ya Bapak, terima kasih karena oleh kebaikan-Mu saja kami boleh berada di sini untuk membahas pendalaman ajaran hari ini. Ya Bapak, kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini serta Kak Yuda yang akan menjadi narasumber dalam konten kali ini. Kiranya apa yang menjadi perbincangan hari ini, yang menjadi pembahasan hari ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, jadi tema kita kan hari ini paham iman tapi tidak merasakan. Kira-kira itu make sense nggak sih? Bisa terjadi nggak sih? Bisa. Bisa ya? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi ini bukan kayak kalau misalnya saya merasakan saya sebagai orang Kristen dari lahir nih, terus kayak saya juga sekolah minggu, saya tiap hari minggu ibadah, rajin ibadah, saya tahu isi Alkitab, tapi masih bisa ya kita kayak merasakan kayak aku ini benar-benar merasakannya nggak sih? Atau bahkan bertanya-tanya kayak kok kayaknya aku ini nggak merasakan iman ya? Sebenarnya gimana sih rasa merasakan iman itu seperti apa sih? Iya, bisa. Karena gini juga sih, kayak ibaratnya cinta yang hilang rasa. Jadi ada iman yang hilang rasa, bisa juga seperti itu. Tapi intinya gini sih sebenarnya, kalau saya boleh gambarkan, manusia itu kan terdiri dari pikiran, perasaan, perbuatan, gitu kan ya. Head, heart, and hand. Nah, ketika iman itu ada di dalam diri seseorang, harusnya iman itu relate dengan baik pikiran, perasaan maupun perbuatannya. Nah, di satu sisi kan seperti itu. Jadi, kalau kemudian ditanyakan, loh, kalau ada iman tapi tidak ada perasaan gimana? Yaitu memang di satu sisi masalah tersendiri. Tapi di sisi lain, ketika orang mengaku misalnya ya, mengaku merasa damai gitu, karena percaya Tuhan bekerja gitu, ya itu bisa jadi itu iman yang terdistorsi gitu. Jadi perasaan yang mendrive iman itu harusnya enggak boleh gitu. Nah, ini yang mungkin agak membingungkan di sini. Tapi mungkin nanti kita bisa explore lebih lanjut lah tentang keterkaitannya itu. Oke, jadi karena gini ya, meskipun kita beriman kepada Tuhan, tapi perasaan manusia ini kan sangat mudah berubah ya Kak ya. Misalnya kita lagi menimpa suatu musibah nih, lah disitulah diuji nih, apakah iman kita tetap atau goyah nih gitu ya. Jadi memang betul, makanya gini, iman itu mempengaruhi perasaan kita, itu bisa mempengaruhi perasaan kita. Tetapi perasaan tidak boleh mempengaruhi iman, gitu. Seperti misalnya ya, kalau kita ingat pemazmur itu pernah berkata begini di dalam Mazmur 56 ayat 4. Pemazmur ngomong gini, ketika aku takut. Nah, itu kan ngomongin perasaan ya. Iya. Ketika aku takut,
aku percaya kepadamu. Nah, jadi kalau imannya didrive oleh perasaan, maka pada waktu takut ya jadi tidak percaya gitu. Tapi ini menunjukkan iman itu above, melampaui gitu, beyond, melampaui perasaan. Ketika pemazmur berkata, aku takut, tetapi aku percaya. Nah, itu yang menunjukkan atau mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya perasaan itu tidak menjadi pendorong adanya iman atau tidak. Gitu. Tapi kalau orang memiliki iman, otomatis rasa takut itu akan hilang. Akan hilang ya, Iya. bukan kayak tiba-tiba hilang ya kan. Ya, Jadi ketika kita mungkin ada rasa takut akan suatu hal, kita lagi menghadapi sesuatu, kalau kita beriman ya belum tentu kayak kita kayak oke aku beriman kok. Jadi ini pasti rasa takutnya hilang, nggak gitu ya cara kerjanya ya kak ya? saya mungkin ada yang berpendapat seperti itu, tapi saya lebih melihat bahwa semuanya itu adalah proses, gitu. Sama seperti iman juga berproses untuk semakin dewasa dan sebagainya. Bagaimana iman berdampak terhadap perasaan kita itu juga ada prosesnya, gitu. Sehingga apakah secara spontan gitu ya, klik gitu hilang gitu, saya kayaknya nggak di jalur itu pendapat saya. Tapi ya setiap orang pasti berbeda ya. Ha-ha. Mungkin ada orang yang seperti itu Iya. ya. Tapi kalau menurut saya enggak. Gitu ya. Saya juga rasa begitu sih. Nggak begitu caranya kan bukan magic gitu ya. Tapi kan ketika kita beriman kita yakin kalau perasaan takut kita ini sifatnya tidak permanen. Ya kan sementara. Betul. Gitu. Karena kan ya itu tadi, kalau imannya didrive oleh perasaan, ya begitu perasaannya berubah gimana? Imannya jadi berubah dong. Gitu. Nah, makanya harusnya iman tidak didrive oleh perasaan. Gitu. Terus kalau gini, gimana caranya meskipun perasaan kita ini kadang lagi takut, perasaan kita ini lagi galau, gundah gulana gitu, gimana kita itu supaya tetap bisa merasakan kasih atau hadirat Tuhan gitu. Gimana Kak? Mungkin gini ya. Sebenarnya ketika kita ngomong aku percaya kepada Tuhan gitu ya, sebenarnya kita itu kalau ngomong seperti itu dan keyakinan kita benar, kita itu yakin bahwa Tuhan sedang bekerja. Nah, ketika Tuhan bekerja, pada umumnya ya, selama ini saya melihat bahwa cara kerja Tuhan itu bukan mengubah suasana, bukan mengubah situasinya, tapi mengubah diri kita. Jadi kalau misalnya kita merasa damai ya, merasa tidak takut, merasa tidak khawatir. Kenapa merasa tidak khawatir? Kan karena situasinya itu berubah dari yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan menjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya nih ya, misalnya ini terjadi gelombang PHK nih, gitu. Kemudian sudah mulai ada rumor di tempat kerja kita akan dilakukan perampingan, itu. Oh, kita deg-degan nih, deg-degan loh. Nah, deg-degan sampai kemudian ada kepastian, aku kena perampingan apa enggak, gitu. Nah, pada waktu selama belum ada kepastian situasinya aku kena perampingan atau enggak, aku deg-degan nih, aku khawatir, aku cemas, GERD naik dan sebagainya gitu ya. Tapi begitu ada kepastian, aku jadi tenang. Nah, itu kan perasaan kita tergantung situasi. Jadi perasaan kita itu situasional banget sebenarnya. Nah, tapi kalau orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Tuhan, bukan mengandalkan situasinya. Tapi orang yang beriman itu akhirnya bisa ngomong gini, entah aku kena perampingan atau tidak,
aku percaya Tuhan beserta dengan aku. Jadi aku nggak takut. Oke. Jadi nggak takutnya itu bukan karena situasinya nggak berubah nih, ada kepastian aku nggak kena dampak perampingan, bukan gitu. Nggak takutnya lebih karena aku percaya sekalipun aku kena perampingan, Tuhan punya rencana yang indah. Jadi okay, nggak perlu gimana-gimana gitu. Bukan mengharapkan situasinya sesuai kehendak kita ya, tapi kayak disitulah peran iman ini muncul. Kayak Betul. apapun yang terjadi, kita yakin kita akan baik-baik saja. Nah, termasuk ini nih. Kalau di dalam Alkitab mungkin salah satu yang bisa dirujuk adalah Mazmur 23. Pemazmur berkata, kan Tuhan adalah gembalaku ya. Tapi di ayat-ayat berikutnya kan dia ngomong gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, situasinya tidak berubah nih. Aku berjalan di dalam lembah kekelaman, di dalam bayang-bayang maut. Nah, sekalipun aku seperti itu, situasinya tidak berubah. Pemazmur berkata, aku tidak takut sama bahaya. Ada enggak bahaya? Oh ada. Tapi bahaya itu tidak membuat aku takut. Kenapa? Karena di atasnya headingnya adalah Tuhan adalah gembalaku. Dan di kalimat berikutnya dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu sekarang secara tidak langsung mengajari kita untuk berdoa ya ketika ada di situasi yang sulit ya. Oh ya pasti. Iya. Orang yang beriman pasti mengandalkan Tuhan. Nah dalam hal ini actionnya adalah berdoa. Berdoa, baca Alkitab itu standar lah, disiplin rohani yang standar yang pasti muncul di dalam perilaku kehidupan orang percaya. Dan akhirnya gitu. Keputusan kita, output kita juga akan tergantung itu juga nih. Apakah kita berdoa apa enggak nih? Iya, ibaratnya kan akar pohon itu dalam banget atau enggak. Semakin dalam ya semakin kokoh kita, semakin dangkal ya semakin gampang goyah gitu. Gampang diombang-ambingkan juga. Ini sebelum kita lebih dalam lagi, mungkin aku mau memberikan sedikit garisan nih. Jadi tadi kan kita sudah ngomongin iman, kayak korelasinya iman dan perasaan gitu dalam situasi-situasi tertentu. Tapi mungkin ada beberapa dari kita yang menanyakan kayak apa sih perbedaannya iman dan perasaan itu sebesar apa, sejelas apa garisnya itu antara iman dan perasaan. Nah, kalau iman itu kita kan tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Yuda, kita itu berbasis pada keyakinan dan kepercayaan kita, terus fokus pada kebenaran dan janji Tuhan yang harus dibaca ya saudara-saudara ya. Kalau tidak dibaca ya percuma begitu ya. Dan lebih baik terpatri dalam hati. Iya, itu lebih baik lagi kalau bisa ya. Gitu. Kalau perasaan itu berbasis pada emosi kita, entah kita marah, entah kita lagi sedih gitu, terus pengalaman kehidupan kita gitu ya Kak ya. Dan dapat berubah-ubah gitu nih. Tidak bisa diandalkan sebagai patokan benar dan salah. Itu iman itu, partnya iman itu. Jadi kita tidak boleh keliru ya saudara-saudara ya. Gitu. Oke, lanjut nih. Bagaimana kebiasaan rohani yang bisa menuntun kita untuk semakin bisa merasakan Tuhan? Dari kebiasaan seperti apa nih yang paling relevan dengan kehidupan kita gitu Kak? Tips and trick, asik. Nah, kalau ngomongin soal kebiasaan yang bisa membangun iman kita, ya tentu kita harus kembali ke disiplin rohani tadi. Disiplin rohani yang paling umum sebenarnya adalah memang berdoa, baca Alkitab, begitu ya. Misalnya gini, ketika berdoa, itu yang paling jelas ya, contohnya Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, gitu, apa yang dia lakukan? Ya berdoa, gitu. Pada waktu itu, kalau kita baca Lukas memberikan gambaran saking takutnya sampai peluhnya itu bercucuran seperti darah. Itu kan ekspresi rasa takut yang luar biasa. Nah, pada waktu dia takut, apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Setelah dia berdoa, kita bisa lihat hasilnya, toh. Bagaimana dia mendapatkan penguatan dari Tuhan, dan kemudian ketika menghadapi
para prajurit yang sedang mengepung dia, ya dia tidak gentar. Dia tetap dengan kepala tegak bisa menghadapi semuanya dan berjalan menuju kayu salib. Nah, itu hasil dari disiplin rohani dalam hal doa, gitu. Nah, kemudian yang kedua, baca Alkitab. Sudah pasti. Kenapa baca Alkitab membuat iman itu berakar dan mempengaruhi perasaan kita? Misalnya, contoh konkret begini, ada sebuah kesaksian ya. Ada seorang yang gentar ketika menghadapi masalah ekonomi dia, gitu. Nah, apa yang dia lakukan? Dia berdoa, lalu dia baca Alkitab. Pada waktu baca Alkitab, dia ingat. Dia membaca firman Tuhan yang mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu padaku. Gitu. Nah, dengan membaca ayat itu, maka kemudian dia percaya dan dia berdoa, Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku, aku percaya Engkau memelihara hidupku. Dan ayat itu berbicara pada dia. Gitu. Nah, dari sini kita melihat bagaimana firman Tuhan itu meneguhkan dia. Ya, membuat hatinya lebih tenang. Apalagi worship. Ya. Worship itu juga contoh paling jelas Kisah Rasul pasal 16. Ketika Paulus dan Silas dimasukkan penjara. Siapa yang di dalam penjara bisa happy? Gitu. Ya kan? Ini penjara beneran ya, bukan penjara yang itu disabunin jadi licin. Ya. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Mereka memuji Tuhan. Gitu. Dan ketika mereka memuji Tuhan, itu membuat hati mereka tenang. Gitu. Dan dengan pujian itu kemudian mujizat juga terjadi. Jadi nampak sekali kita sudah melihat doa, firman, kemudian pujian gitu. Puasa itu juga sebenarnya. Puasa itu akan membuat iman kita lebih kokoh. Karena kalau kita puasanya beneran, bukan puasa karena sambil diet gitu ya. Jadi ini puasa yang beneran. Ketika kita puasa sebenarnya kita sedang belajar untuk merendahkan diri kita. Mengabaikan keinginan kita, mengutamakan, berfokus, berpusat pada apa yang Tuhan inginkan. Nah, sehingga kita bisa ngomong seperti Paulus ngomong, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Kenapa? Karena arahnya yaitu pada Tuhan. Jadi disiplin-disiplin rohani seperti itu yang tidak boleh kita pandang remeh. Itu yang akan membuat kita lebih firm dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Itu. Kalau misalnya gini kayak kayak pelayanan gitu Kak. Kan kita Pelayanan. Kita kan rajin nih pelayanan. Amin ya, kita rajin pelayanan ya. Ini berbicara dengan iman ini. Kita rajin pelayanan gitu. Bisa nggak sih kita merasakan Tuhan dari pelayanan? Kayak gimana Kak? Oh iya, kehadiran Tuhan ketika kita melayani Dia, ya harusnya itu terjadi juga gitu. Jadi gambarannya gini, kalau kita melayani gini, siapa yang lebih dekat sama Tuhan? Orang yang melayani Tuhan atau orang yang tidak melayani Tuhan? Yang melayani Tuhan. Yang melayani Tuhan dong ya, gitu. Nah justru kedekatan itu yang membuat kita lebih merasakan, oh kayak gini toh kuasa Tuhan, oh kayak gini toh kasih Tuhan, oh kayak gini toh cara kerja Tuhan. Kita merasakan itu. Dan ketika kita merasakan itu bukan by knowledge aja ya, tapi kita benar-benar feel it gitu. Jadi ketika kita merasakan, kita dikuatkan banget.
gitu. Bahkan tidak jarang teman-teman yang terlibat di dalam misalnya ya tim perkunjungan misalnya, oh mereka dikuatkan banget karena melihat bagaimana cara kerja Tuhan di dalam kehidupan orang yang sedang mengalami pergumulan yang jauh lebih besar daripada pergumulan dia. Malah yang dapat berkat yang mengunjungi Yang ya. mengunjungi gitu. Makanya rajin-rajinlah pelayanan gitu. Tapi gini, kadang kan kita dalam pelayanan itu pastinya namanya hubungan manusia ya. Kita kan pelayanan bersama-sama nih dengan manusia-manusia lainnya. Kadang kan pasti ada singgungan apa gitu yang membuat kita itu justru perasaan nih, sekali lagi perasaan ini yang udah goyah gitu kan. Kita jadi malah ada rasa mangkel, rasa dongkol dengan saudara sepelayanan kita gitu. Mindset apa sih yang harus kita punya supaya kita tuh kembali lagi fokus kalau kita melayani Tuhan gitu loh, dan ini partnya gitu loh. Itu iman harus bekerja di situ. Gimana mindsetnya nih, Kak? Ketika kita kayak gini ya, dalam kondisi kayak gitu, mindset kita sebagai orang beriman kan kita fokusnya pada siapa nih? Pada heart feeling kita atau pada apa? Harusnya kalau kita melihat itu POV-nya dari iman, maka kita melihat Tuhan, apa yang sedang Engkau ingin kerjakan melalui, kok aku ketemu dengan rekan pelayanan yang bencakno gini ya gitu. Kita bertanya, POV-nya adalah POV iman gitu. Jadi kita bertanya, Tuhan apa yang sedang Kau kerjakan? Karena sebagai orang percaya kita yakin bahwa Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu. Ketika Dia mengizinkan kita mengalami gesekan, kemungkinannya satu, Tuhan ingin aku belajar rendah hati. Dua, Tuhan ingin di dalam kerendahan hati itu membuat aku bisa belajar mengenali ada bagian-bagian dalam hidupku yang perlu diperbaiki. Sehingga semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Gitu. Yang ketiga, kita melalui gesekan itu, jangan-jangan kita diutus Tuhan untuk peka terhadap kebutuhan orang itu. Sehingga pada akhirnya kita justru menjadi berkat. Gitu. Nah, kita nggak tahu nih mana yang sedang Tuhan garap di dalam hidup kita. Apakah Tuhan sedang menggarap kita supaya kita menjadi lebih dewasa, dalam arti kita bertumbuh, karakter kita semakin dikikis. Karena firman Tuhannya kan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi ya oke lah, sekalian saya numpang pesen. Oke, boleh, silakan titip pesan. Jadi saudara-saudara, kalau mengalami gesekan di dalam pelayanan, jangan dijadikan gesekan itu sebagai alasan untuk pindah gereja. Jadi itu gesekan di dalam pelayanan bukan alasan untuk kita pindah gereja atau mundur dari pelayanan dan mengatakan sudah aku kapok tidak mau pelayanan lagi. Itu salah, saudara. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita belajar dengan rendah hati, datang sama Tuhan, tanya, Tuhan kenapa Engkau mengizinkan aku ketemu dengan orang yang bencekno kayak gitu, orang yang menyebalkan seperti itu. Apa yang bisa aku lakukan? Mungkin ada bagian dari diriku yang perlu diubah, atau mungkin Tuhan sedang ingin kita memberkati orang itu. Tanya dengan cara apa Tuhan aku bisa menjadi berkat bagi orang itu. Nah, kira-kira gitu pesan saya. Jangan-jangan ternyata pelayanan sesungguhnya itu di situ. Betul. Bukan di acara Paskahnya, acara Natalnya, bukan, itu kedok aja. Betul. Itu medianya ya. Jadi saya sering ngomong gini. Oke, kita ingin Tuhan kan ngomong kita itu terang dunia gitu. Ya. Kita ingin menjadi terang dunia karena Tuhan ngomong kamu adalah terang dunia. Lah pertanyaannya, kapan terang itu berfungsi? Di tempat yang terang atau di tempat yang gelap? Di tempat yang gelap. Tempat yang gelap. Pada waktu kita gesekan, dunia terasa gelap apa terasa terang?
Gelap, 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 gelap. Justru kan berarti pada waktu kita berada di dalam situasi gelap itu, mari kita bertanya, Tuhan bagaimana cara aku Untuk menjadi terang. menghadirkan terang di situ? Gitu Mantap kira-kira. sekali. Wah, ini bisa sekalian titip pesan nih. Tadi kan ada tips untuk merasakan Tuhan lebih dalam ini dengan berdoa, dengan membaca Alkitab ya. Baca Alkitab. Kita sedang lagi ada program membaca Alkitab setahun ya. Oh Kak, ya, Yo, boleh nih. Belum terlambat ya untuk memulai ya. Ya. Gitu. Bareng-bareng nih kita ya. Soalnya yang di program kita dimulai per April ya. Per Bukan April, Januari, bukan jadi Januari. masih belum terlambat, belum Iya. terlambat sedikit aja. Sedikit, cuman ya butuh effort sih. Iya, memang karena ngejar dikit harus ya. ngejar. Iya, tapi masih bisa kok. Yo, Masih bisa. boleh banget yang mau join. Iya. Gitu. Oke, sepertinya sejauh ini pembahasan kita tentang topik ini, kira-kira ada closing statement kah, Kak? Ya, pasti ada closing statement. Cuman tadi saya lagi mikirin sebelum closing statement ya. Gimana? Atau mungkin ini nanti bisa dibahas di part berikutnya ya. Kalau rame ada part 2. Soalnya gini, tadi kan kerangkanya gini, iman itu harus relate dengan pikiran, perasaan, dan perbuatan. Kalau soal perbuatan, oke, Yakobus sudah ngomong itu, iman tanpa perbuatan mati, itu clear ya. Dan hari ini kita banyak ngomong soal iman dan perasaan gitu. Bagaimana, boleh enggak sih kita merasakan hadirat Tuhan? Ya bukan hanya boleh, harusnya kita merasakan itu ya. Kita belum ngulik banyak tentang, atau malah belum sama sekali ngulik tentang hubungan iman dan pikiran. Iman gitu. dan pikiran. Rasio gitu. Nah itu satu topik yang menarik juga. Nanti biarin tim konten aja yang ngurusin itu. PR ya guys. Iya. Iya. Nah, kalau mau ke closing statement jadinya saya kembali ke kerangka itu tadi. Oke. Rekan-rekan, jadi ingat bahwa kita itu manusia terdiri dari pikiran, perasaan, dan perbuatan ya. Head, heart, dan hand. Nah, ketika kita ngomongin soal iman, iman itu harus relate dengan ketiga aspek itu. Sehingga iman kita itu relate dengan keseluruhan hidup kita. Ya. Nah, kalau sampai nggak relate, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ya. Nah, satu hal lagi adalah gini. Ini closing statement harusnya nggak boleh panjang-panjang ya. Bebas narasumbernya. Iya. Mungkin karena saya mau menekankan satu hal lagi adalah, jangan hati-hati, iman tidak boleh didrive oleh perasaan. Iman tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan. Tapi iman harus mempengaruhi perasaan kita. Garis merahnya tuh guys. Ya, kira-kira gitu dah. Oke, terima kasih banyak Kak untuk Ya. ilmu yang sudah dibagikan untuk kita semua hari ini. Ya, semoga berguna buat Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari sekalian. Oke, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, kita mau tutup dalam doa. Karena tadi kita sudah memulai dalam doa, jadi kita mau minta Kak Yuda buat memimpin dalam doa penutup. Oke. Ya, yuk kita doa ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur ada kesempatan yang Kau percayakan pada kami untuk berbicara tentang bagaimana hubungan antara iman dan perasaan. Biarlah apa yang sudah kami bicarakan bisa memberikan pencerahan bagi anak-anak-Mu dan juga bisa membuat kami semakin mengevaluasi diri bagaimana iman kami kepadamu. Apakah kami beriman sepenuhnya dalam artian pikiran, perasaan, dan perbuatan kami seluruhnya terkait dengan iman dan kepercayaan kami atau tidak. Dan kiranya Engkau terus tolong berkati anak-anak-Mu di dalam segala pergumulannya, baik pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi, pergumulan relasi. Engkau berkati semuanya supaya di dalam segala pergumulan itu iman mereka kepadamu semakin bertambah kuat. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dan juga siapapun yang
terlibat di dalam menonton video ini. Biarlah Engkau sendiri yang berkati supaya kasih karunia dan damai sejahtera-Mu senantiasa menaungi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sudah memberikan pencerahan bagi kita hari ini supaya kita bisa belajar bersama ya tentang Oke. topik ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian di rumah yang sedang menonton dan sudah menonton video ini sampai habis ya, mendengarkan sampai akhir. Kami mau mengucapkan terima kasih. Untuk video pendalaman ajaran akan selalu ada episode baru setiap minggunya, biasanya di hari Jumat. Jadi nantikan terus, tetap menonton ya. Oke. God bless it ya. Ya, Yuk. dadah. Tuhan memberkati. God bless you. Shalom.